Pastor, Ibu Bapak, dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Pada tahun ini Bapak Suci Fransiskus menetapkan sebagai tahun Santo Yusuf untuk memperingati perayaan 150 tahun penetapan Yusuf sebagai pelindung gereja. Kalau kita belajar dari Santo Yusuf, banyak hal yang bisa kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Salah satu hal yang menarik bagi saya yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Patris Corde, dikatakan bahwa Santo Yusuf itu adalah pribadi yang bisa menerima dan juga pribadi yang berkreatif dan inovatif, boleh dikatakan begitu. Sebagai pribadi yang menerima, ada satu yang menarik disampaikan di sini oleh Bapak Suci Fransiskus. Seringkali dalam hidup kita banyak peristiwa yang terjadi yang maknanya tidak kita pahami. Reaksi pertama kita yang seringkali adalah reaksi kekecewaan dan pemberontakan. Yusuf mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya, ia menerimanya, mengambil tanggung jawab atas hal itu dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Lalu Bapak Suci masih melanjutkan begini. Bila kita tidak berdamai dengan sejarah kita sendiri, kita bahkan tidak akan mampu melangkah lebih jauh, karena kita akan selalu tetap tersandera oleh harapan kita sendiri dan kekecewaan yang ditimbulkannya. Dari situ Bapak Suci mau menegaskan bahwa yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari Santo Yusuf adalah berani menerima kenyataan hidup, berani menerima keadaan. Jalan rohani yang ditunjukkan Yusuf kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, bagaimana dalam hidup ini apapun peristiwanya seringkali kita tidak menduga. Bahkan itu tadi, kita seringkali mengalami kekecewaan. Kok bisa begini? Tetapi ketika kita bisa menerima, lalu kita akan dengan suka hati, dengan lapang dada bisa memahami setiap peristiwa itu akan ada maknanya untuk kehidupan kita. Lalu hal kedua yang menarik bagi saya adalah bahwa Yusuf itu adalah seorang bapak yang berani secara kreatif. Bapak Suci menuliskan demikian. Jika dalam tahap pertama penyembuhan batin sejati adalah menerima sejarah diri sendiri, yakni untuk menerima dalam diri kita sendiri bahkan apapun yang tidak kita pilih dalam hidup kita perlu menambahkan suatu unsur penting lainnya, keberanian kreatif. Lalu Bapak Suci masih melanjutkan begini. Ini timbul terutama ketika kita menjumpai kesulitan-kesulitan. Sesungguhnya orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dari dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Ada sesuatu yang bisa memberi daya kekuatan tersendiri ketika kita bisa menerima. Lalu apa yang bisa kita petik dari pelajaran dan teladan Santo Yusuf ini? Bapak Suci mengingatkan kita begini. Bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita, ini tidak berarti bahwa Dia telah meninggalkan kita, tetapi bahwa Dia mempercayai kita
akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. Dan inilah yang mesti kita kembangkan terus-menerus, belajar dari Santo Yusuf. Semoga perayaan Santo Yusuf di tahun ini semakin menginspirasi kita untuk selalu dapat menerima kenyataan hidup setiap peristiwa kehidupan kita dengan lapang dada, tentu saja dengan harapan akan penyelenggaraan Tuhan, dan kita selalu berani dan kreatif untuk membuat sesuatu menjadi baru, menjadi bermakna, karena Allah mempunyai caranya tersendiri untuk menolong dan membantu kita ketika kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Selamat bekerja, selamat pagi, selamat beraktivitas, berkah dalam.